Oke. Dari Jalan Soekarno Hatta 98,8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra. Balik lagi Riki Wibisana masih bersama Bapak Agus Wibowo Esos ya, ini Kepala Dinas Pariwisata, dan kita masih bahas tentang 5D yang baru ya Pak ya. Menarik sekali, ini kayaknya bakal jadi destinasi yang the next mungkin Magelang ya, Candi Borobudur, bisa gitu nggak sih Pak? Bisa. Bisa ya. Kenapa? Optimis ya. Optimis. Karena begini, kita bicara program nasional. Iya, ya. program nasional. Program nasional itu yang pertama, pariwisata ini menjadi salah satu dari 8 isu strategis nasional. Yang pertama. Yang kedua, di dalam daerah atau destinasi pariwisata nasional DPN Jawa Tengah itu ada 3. Yang pertama Borobudur, Yogyakarta. Yang kedua Solo Sangiran, yang ketiga Semarang Karimun Jawa. Nah, di dalam di dalam DPN Borobudur Yogyakarta itu hanya ada 2 KSPN, yakni KSPN Borobudur dan KSPN 3 KSPN Borobudur, Prambanan, Dieng. Nah, artinya kita ini sudah masuk di dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Wonosobo ya Pak ya. Dan tahun ini, kalau tahun kemarin Borobudur baru digarap, tahun ini alhamdulillah Dieng mulai digarap. Dieng mulai digarap. Apa yang mau digarap nih Pak Dieng? Tahun ini kita dapat anggaran kawasan Dieng itu 101 miliar. 101 miliar. Untuk hanya beberapa titik kegiatan. Yang pertama ada kawasan ini pedestrian. Jadi nanti ada jalan yang lingkar itu. Jadi kalau kita masuk ke Dieng ada pertigaan, mau ke kanan mau ke kiri kan sebetulnya nanti akan ketemu. Nah itu ya. Kan ketemu kalau ke kanan dan nanti ketemu belok kiri lagi ada museum Kalilasa itu, kemudian terus ketemu sampai Telaga Warna, terus ketemu lagi di pertigaan, ya kan? Nah, bahkan tahun lalu saya bangun di situ titik 0 Dieng kan. Nah, di titik 0 Dieng itu muter gitu, itu satu pembangunan. Yang kedua kawasan ini untuk penataan Telaga Warna itu fokus. Nanti ada parkirannya, terus ada plasanya, kemudian ditambah ada plaza kayak taman lebar gitu, luas gitu. Kemudian kawasan candi, kawasan ini kawasan Sikidang, itu ada 2 pintu Pak, pintu dari Wonosobo 1 lewat Sikunang, pintu dari Banjarnegara itu juga yang sekarang. Lalu juga Sikunir atau Sembungan. Desa Sembungan itu Desa ya. Sembungan. Jadi di Sembungan itu kan kita tahu jalannya kalau sekarang kan masih 1 ya. 1 kan PP itu. PP itu bolak-balik ya. Iya. Nah, itu kredit. Kredit karena ketika datang ketemu pulang, aduh nggak bisa macet. Nah, ini sekarang ada jalan lingkar Telaga. Jalan masuknya juga makin indah jalannya juga ya Pak ya. Terus itu juga landscape. Tamannya ditata, termasuk kios-kios itu tidak menutupi view. Nah, bahkan nanti ada amphitheaternya di sebelah telaga gitu. Lebih indah karena teranggarkan di situ kurang lebih 15 miliar untuk 1 titik itu. Berarti sambil jalan sambil lihat pemandangan di situ, wah gila keren banget ya Pak ya. Karena memang view-nya sudah indah. Indah ya. Nah, ditata PKL-nya atau pedagang UMKM-nya ditata, parkirnya ditata, tamannya ditata, jalannya ditata. Udah nanti akhir tahun inilah atau awal tahun depan. Berarti mau menjelang Lebaran juga ya Pak ya. Lebaran tahun depan mungkin udah bagus. Kalau tahun depan udah. Kalau tahun ini baru mau dimulai. Ya. Mungkin kalau untuk jalan ke Diengnya Pak dari Wonosobo mungkin ada kan itu kan juga satu itu kan. Kalau misalnya pas lagi ada itu keramaian di sana kan macet banget itu Pak. Itu Pak. Memang salah satu kekurangan atau kelemahan Wonosobo itu adalah aksesibilitas, terutama ke Dieng ya. Satu, jalan nanjak, lalu berkelok. Dan bahkan ada yang ekstrim tanjakannya, beberapa titik-titik ada 15 derajat dan sebagainya itu. Maka salah satu program kita kan meningkatkan aksesibilitas mulai tahun kemarin itu sudah dimulai ada pelebaran. Kalau Mas Rizky perhatikan, mulai dari atas Garung, Pasar Garung. Nah, coba di kanan kiri itu sudah ditambah cor-coran 1 meter kanan 1 meter kiri. Itu sampai ke Dieng, cuma terputus itu nanti di sekitar Pasar Kejajar.
Pasar Kejajar. Sampai atasnya itu Desa Tieng. Desa Tieng. Karena mungkin itu agak sulit. Pelebarannya agak sulit. Karena rumahnya sudah terlalu mepet ya. Tapi habis Tieng itu sudah dilebarin sampai ke Tok Bimolukar. Sampai di Tok Bimolukar. Artinya pelebarannya tidak serta-merta langsung bisa 3 meter gitu. Ya kan kita tahu kanannya itu kan tebing. Itu medannya kan juga sulit kan. Di sininya tebing, di sininya jurang kan. Iya. Rata-rata kan di situ. Ini tapi sudah menambah satu ini, terutama yang kelihatan lebar sekali itu kalau masuk di kawasan desa di atas ini, Kuripan. Kuripan ya. Di Kuripan itu kan sekarang plas gitu. Tapi juga jadi kenceng. Sepeda motor, mobil itu jadi kenceng ketika dilebarin gitu. Iya, okay. Itu salah satu. Yang kedua memang membuka beberapa akses lain alternatif. Kalau yang utama ini sudah diupayakan untuk pelebarannya, lalu di mana saja titik-titik ada namanya Jalan Rake Panangkaran. Kita namanya pakai rake-rake ini. Rake Panangkaran. Nama-nama zaman dulu nih, Pak. Ini memang nama raja-raja zaman Mataram kuno gitu. Memang kita situsnya banyak ke situ. Rake Panangkaran itu mulai Sembungan, Sirangkel, Melandi sampai nanti Tinggarung. Tinggarung dengan lebarnya kurang lebih jalan sudah 8 meter. 8 meter ya. Jalannya, aspalnya ya, belum bau dan sebagainya, kan ada bau jalan. Akan tetapi di sana masih ada 4 titik elevasi yang cukup ekstrim. Dan itu juga ketika mau dielevasikan, mau diturunkan juga ada beberapa situs Ondo Budo yang tidak mungkin untuk ditabrak. Karena situs ini kan tidak boleh. Ondo Budo ya, itu di mana Pak? Ondo Budo itu adalah jalan tangga kuno. Jadi ketika orang menuju ke Dieng itu dulu ada 3 jalan utama dan jalan setapak yang dibikin dari pahatan batu. Masih ada sekarang? Masih ada, cuma memang putus-putus. Ya. Artinya kan tidak utuh dari bawah sampai puncak. Kalau kita bisa bayangin abad 6 sampai 8, kan belum ada jalan aspal, belum ada jalan lebar. Lalu jalannya hanya setapak. Dan bagaimana Gunung Dieng ini kan terjal, tinggi. Kemiringannya itu terjal. Ya. Nah itulah orang dulu sudah membuat tangga. Dari batu 1 lempeng itu 3 trap. Lalu 1 lempeng 3 trap itu ditata, disambung-sambung. Jadilah kayak anak tangga. Saya membayangkan kalau dulu itu masih nyambung, masih terbuka gitu. Kayak tembok besar Cina. Tetapi memang kecil, tidak selebar kalau tembok besar Cina itu kan benteng ya, itu kan selebar itu jalannya. Tapi ini kan hanya sekitar 1 meter lah lebarnya. Tapi ketika itu membentang dari bawah menuju ke Dieng, itu dimulai dari dari atasnya Sikarem. Dari Sikarem itu naik situ. Nanti finishnya di kawasan Telaga Warna itu. Berarti nenek moyang kita luar biasa banget ya Pak ya? Iya, bahkan Mas Riki tahu Watu Kelir? Belum sih, belum. Pada titik-titik bangunan yang ekstrim terjadi kelongsoran, kalau sekarang namanya pondasi. Oh, iya. Jadi ini yang disebut dengan teknologi tradisional. Jadi Watu Kelir itu adalah watu yang ditata. Oh, batu yang ditata. Batu yang ditata. Kalau sekarang ya namanya pondasi. Hanya beda nama. Tapi fungsinya kan untuk apa? Untuk melindungi. Jadi di atasnya tadi ada Ondo Budo, di sini yang pada kemiringan ekstrim itu ada Watu Kelirnya. Ada pondasinya, di sini ada tangga, di sini ada pondasi kalau bahasa modern. Kalau dulu ini Ondo Budo, ini Watu Kelir. Itu nggak Pak? Maksudnya diperkenalkan juga nggak sama wisatawan gitu? Ada, itu bagian dari paket-paket. Paket-paket, cuma kan ini wisata edukasi dan budaya ya. Tidak semua itu kan orang berminat itu. Minat-minat orang ini beda-beda. Ada orang minatnya cuma alam yang indah karena ingin selfie gitu tanpa ini. Ada juga memang ingin memperdalam kasana karena kita bicara geopark Dieng itu. Wah, banyak. Geologinya ada, ya kan? Flora faunanya banyak gitu. Nggak tahu kalau kita ini belum tahu kan kalau di sini itu dulu juga endemi burung betet misalnya. Kalau mungkin tanya mbahnya dulu gitu, banyak nggak dulu betet?
banyak yang liar itu. Saya bicara ini karena ada prasastinya gitu, bukan cerita dari cerita-cerita. Saya dari apa manuskrip yang ada bahwa dulu Wonosobo itu banyak burung betet. Ya kalau sekarang ini, sekarang emprit aja ditangkapin emprit aja ditangkap, nggak warna aja diwarnai Pak. Diwarnai. Emprit itu diwarnai. Oke bagus. Ini kenapa sih Wonosobo akan mengadakan 5 Dieng baru? Apakah ini juga termasuk sesuatu yang mau diperkenalkan juga ke dunia luar gitu loh Pak, supaya Wonosobo semakin maju? Iya, yang pertama potensi Wonosobo tidak hanya Dieng, hanya karena yang terkenal hanya karena orang belum tahu saja, maka menjadi Wonosobo Dieng, habis ke Dieng pulang. Maka 5 Dieng baru itu untuk kita nyebut Dieng itu karena Dieng sesuatu yang sudah terkenal. Lalu ini loh Dieng lainnya, Dieng lainnya. Karena kalau bicara manuskrip tentang peradaban Dieng itu juga tidak hanya di kawasan atas, tapi juga sampai bawah. Kita temu candi-candi di bawah juga banyak. Patung-patung sampai di mana Kaliwiro juga banyak. Artinya ketika itu kemudian kita eksplor, kita tata, kita bangun daya tariknya, kita bangun aksesibilitasnya, meskipun bertahap ya. Nanti saya ke Mergolangu jalannya masih rusak misalnya. Ya kan itu bertahap. Kita kan ada proses pembangunan tadi Riparkap itu kan 15 tahun kan sampai 32 tahun 2032 itu. Nah, itu setidaknya nanti endingnya sebetulnya apa? Endingnya adalah meningkatkan kunjungan dan melamakan tinggal. Kalau hanya Dieng saja yang kita garap, coba dinaikkan kunjungannya, kredit enggak? Macet enggak? Macet banget ya. Karena hanya satu titik. Iya. Sekarang misalkan sudah 1,3 juta. Coba tahun depan jadi 2,5 juta misalkan. Tapi hanya Dieng saja. Malah orang menjadi tidak bisa gerak, bahkan kapok. Ya, jangan ke Dieng nanti kita ketemunya macet, nggak bisa gerak. Itu bisa dilihat pas DJF itu loh Pak. Wah, gila macetnya luar biasa. Bahkan sampai ada yang balik lagi tuh nggak jadi ke Dieng tuh. Kan iman-iman gitu ya wisatanya kan. Ya, makanya sekarang diperbanyak trip. Ini loh setelah Dieng itu apa? Ada Dieng baru pertama. Itu kawasannya kan mulai Kaliangan dan sekitarnya itu kan mulai dari ada Menjer itu sekarang udah banyak itu. Sini ada Bukit Cinta, di sini ada Telaga, di sini ada Skyline, di sini ada Panama, ya kan?